senyumnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah wa la quwwata illa billahil azim. Syukur alhamdulillah kita ucapkan pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang klarifikasi ini untuk menghadiri pemaparan berbagai pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Habibullah Munir SPP. Salam salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan umum Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk acara selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada beliau Bapak Habibullah Munir untuk men-sharingkan pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep itu di sekolah positif kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, saya ucapkan kepada Pak Habib selaku moderator pada kegiatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMP Islam Sedati yang pada kesempatan ini berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan saya, yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah. Kedua kalinya salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, supaya kegiatan ini tidak tegang, bagaimana untuk kita ice breaking terlebih dahulu untuk memastikan bahwasanya Bapak Ibu Guru saat ini bisa siap menerima apa yang nanti saya sampaikan. Setuju Bapak Ibu, ya? Setuju. Oke. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Bisa Mas ya, ya. 3 kali tepuk, bilangnya se. 3 kali tepuk lagi, ma. Terus 3 tepuk lagi, ngat. Terus terakhir tangannya digulung, semangat. Oke, oke. Kita bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Oke, Bapak Ibu, tunjukkan jari kanan Bapak Ibu. Kemudian putar searah jarum jam. Putar sambil konsentrasi melihat wajah yang tampan saya. Agar dipercepat. Pegang dahi. Dahi beneran. Kenapa kok dagu yang dipegang? Bu Indri masih belum fokus ini sepertinya ya. Nah, dahi dagu, oke. Oh bingung, oke. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke,
Sekali lagi, oke? Telunjuknya diangkat, putar searah jarum jam. Dipercepat, pegang hidung. Oke, semuanya konsentrasi. Oke. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, di sini nanti kita sampaikan atau kita sharing bersama. Saya bukan berarti di depan adalah sok pinter, tapi ini nanti kedepannya dari pengibasan ini bisa menjadikan sekolah kita ya, atau budaya yang baik, yang positif, khususnya untuk berlangsungnya pendidikan di lembaga kita. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang mengenal, ya, karena setiap hari kita ketemu selain hari Minggu saja. Saya adalah TGP Angkatan 10 yang mewakili dari SMP Islam Sedati Kabupaten Mojokerto. Saya berharap untuk jalannya kegiatan nanti, yang pertama adalah kita bisa berkolaborasi, saling sharing, saling mengisi, dan saya harapkan juga yang kedua optimalkan waktu, mungkin nggak lama, 1 jam mungkin. Kita harus bisa manfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, pikiran dan perasaan kita on-kan untuk fokus di kegiatan ini. Bisa Bapak Ibu, ya? Sepakat, ya? Oke. Tenangkan hati dan pikiran kita, singkirkan sejenak semua beban agar lebih fokus untuk belajar. Ini juga bisa ditanamkan pada anak-anak peserta didik kita untuk selalu ketika dalam proses belajar fokus terhadap waktu yang dilakukan waktu itu. Sebelum menginjak materi, saya punya pertanyaan pematik. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, jika mendengar lingkungan positif di sekolah itu seperti apa? Apa yang muncul pertama kali? Mungkin ada yang bisa menjawab. Lingkungan positif itu seperti apa? Oke, monggo Bu Al. Lingkungan positif itu lingkungan yang kondusif, yang kita bisa berpikir, kita dan siswa itu bisa berpikir positif dari segi yang positif. Contohnya, ini berdoa, belajar memahami. Oke, terima kasih Bu Al. Lingkungan yang positif adalah lingkungan di mana kita bisa menjalankan selama proses belajar di sekolah ini, atau bahkan di lingkungan kita itu yang baik, yang positif. Kira-kira apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Mungkin Bu Firda, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Agar nyaman belajarnya. Ada lagi yang lain, Bu Idri? Pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Oke, mungkin yang lain? Oke, semuanya jawabannya sangat bagus sekali dan sangat mendukung dari terciptanya suasana positif di lingkungan sekolah. Pertanyaan nomor 3, bagaimana mencapai sekolah impian? Bagaimana suasana sekolahnya, bagaimana sikap gurunya, bagaimana tutur kata gurunya, bagaimana guru bersikap kepada murid-muridnya, bagaimana sikap murid-muridnya, bagaimana mereka saling berinteraksi, bagaimana pemimpin sekolah interaksi terhadap guru-guru yang lain. Nah, ini mencerminkan nantinya yaitu tentang budaya positif. Dari pembiasaan membentuk karakter, karakter menjadi budaya.
budaya positif. Untuk tanggung jawab kita selaku guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi kita bisa mulai dari diri kita selaku pendidik untuk menjadi contoh bagi peserta didik yang lain. Ketika kita sudah bisa berbuat baik, berkarakter baik dan diikuti oleh orang lain, ya itu akan berdampak menjadi budaya positif. Yang perlu nanti kita pelajari yaitu di konsep-konsep inti modul ini nanti, yang pertama perubahan paradigma belajar, yang dua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, 4 keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, 6 restitusi, 7 5 posisi kontrol, 8 adalah restitusi atau segitiga restitusi. Nanti kita bisa salah satu yang untuk dicoba kita terapkan di sekolah kita untuk membuat budaya yang positif. Tidak langsung semuanya kita lakukan, tapi kita bertahap. Untuk materi yang pertama tadi yaitu paradigma baru. Kalau zaman pendidikan di masa kolonial Belanda, rakyat Indonesia diberi kesempatan untuk belajar dengan tujuan yaitu mendukung proses kerja atau dalam bisnisnya orang Belanda saat itu. Namun ketika pada era saat ini, pendidikan ini yaitu berorientasi pada penguatan atau kompetensi pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai pelajar Pancasila. Jadi berpusat kepada murid, yang mana setiap murid memiliki kebutuhan dan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini ada kegiatan yang bermakna coba Bapak Ibu untuk di materi yang kedua langsung yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dengan kegiatan mengepal, kegiatan kepalan tangan. Misalkan gini, Bu Firda silakan mengepalkan tangan. Di tangan Bu Firda ini ada sesuatu yang sangat berharga untuk Bu Firda. Kemudian letakkan di salah satu tangan itu, ya, dari genggaman itu, bagaimana untuk tidak jatuh, untuk tidak diketahui oleh orang lain. Di posisi yang tebih, mungkin Bu Al atau Bu Zila mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Bu Firda membuka tangannya dengan mungkin cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, bahkan menyuap. Kira-kira Bu Firda mau apa enggak untuk membukanya?
Oke, bagaimana ya? Itu akan terjadi. Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi? Siapakah yang punya kontrol? Saya yakin jawabannya adalah Bu Firda sendiri yang bisa mengontrolnya, bukan orang lain. Kalau Bu Firda dia mau membuka ya bisa saja terbuka, tapi kalau tidak mau, itu mungkin sebagai rahasia Bu Firda, mungkin tidak akan bisa atau terbuka. Jadi siapa yang punya kontrol adalah dirinya sendiri, Bu Firda. Ya, ini jawabannya. Tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Oke, oke. Jadi kita kalau menemukan murid berbuat salah atau mungkin melanggar yang mungkin kita harapkan, kita itu sebagai guru tidak bisa mengendalikan murid tersebut. Yang bisa mengendalikan dirinya adalah dirinya itu, anak tersebut. Ini beberapa teori kontrol yang disampaikan atau dari William Glasser, bahwasanya ilusi guru mengontrol murid. Kita sering beranggapan bahwasanya kita sebagai guru, siswa harus mengikuti apa yang saya minta. Ya, tapi dalam hal tersebut juga kita harus bisa memberikan contoh dan pemahaman yang bisa diterima oleh murid tersebut. Tidak semerta kita bisa mengontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Belum tentu apa yang kita sampaikan atau ajak kepada murid itu murid bisa memahami itu benar atau baik untuk dirinya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini kebanyakan kita mengartikan kontrol tersebut adalah membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai guru, orang yang lebih dewasa mengaku atau mungkin merasa punya hak untuk memaksa atau mungkin meminta sesuai yang kita inginkan. Ini baru bahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Kalau stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita ingin orang lain bisa melakukan apa yang kita lakukan. Kalau sesuai dengan teori kontrol atau pilihan, itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tentang pandangan mereka, apa yang dia inginkan. Ya, ini dari teori kontrol. Kemudian stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita melihat seorang siswa kita melakukan kesalahan, dari stimulus responnya, wah ini nakal, wah ini bandel dan sebagainya. Namun di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Mereka nakal mungkin ada alasannya, ya sesuai kebutuhannya. Mungkin dia butuh dengan kasih sayang, perhatian. Mungkin di rumah dia kurang perhatian sama orang tua. Ketika dia di sekolah melakukan nakal itu butuh kita perhatikan. Nah, ini kesempatan kita untuk mengubah dari stimulus respon. Kalau anak yang salah, jangan langsung kita berpikiran kamu salah, kamu bandel dan sebagainya.
coba kita telusuri dari kenakalan anak tersebut, pasti punya tujuan, alasan. Nah, kita nanti telusuri di sana. Kemudian yang nomor 3, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi merasa orang lain itu bisa mengontrol dirinya. Namun di teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, tapi kita sendiri yang bisa mengontrol. Kalau kita nggak mau, ya kita nggak akan melakukan sesuatu. Yang berikutnya, di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian di teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pemaksaan itu adalah bagaimana cara kita, anak tersebut bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Ini adalah produk yang bujukannya gagal, dikatakan bujukannya gagal. Kalau di teori kontrolnya adalah kolaborasi dan dalam menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau di teori kontrolnya itu, jadi anak berbuat nakal itu kita buat pilihan-pilihan mereka untuk bisa mengarahkan atau mengajak yang baik, bukan kita memaksa kamu harus bisa melakukan ini, itu dan sebagainya. Ini tidak bisa. Atau di sini dinyatakan bujukan yang gagal. Kemudian terakhir di stimulus respon, model berpikir menang dan kalah, menang atau kalah. Kalau di teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Ini jadi semuanya bisa merdeka, menang. Ini struktur dari disiplin positif menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser. Kita baca semuanya, termasuk yang nomor 1, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Maknanya disiplinnya adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita harus meyakini sesuatu yang kita lakukan itu bisa menjadi baik untuk diri kita, dan kita kendalikan itu yang terbaik. Kalau kita merasa di sekolah punya aturan tidak telat, jangan telat, ya. Jadi kita harus mengetahui ketika kita telat, siapa yang dirugikan, yaitu murid-murid kita yang sudah datang di sekolah menantikan pembelajaran yang kita akan berikan. Jadi untuk kemudian kata teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Tadi yang tadi saya katakan, berarti teori motivasi untuk menghindari hukuman. Terkadang dia bisa melakukan tapi hanya dia menghindari hukuman. Itu motivasi yang ekstrinsik dari orang lain. Ini masih belum kuat. Juga yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan. Terkadang kita sebagai guru mengiming-imingi sesuatu imbalan atau hadiah. Nah, kalau kamu misalkan nggak telat lagi, kamu akan saya berikan ini dan sebagainya. Saya kasih beri nilai dan sebagainya. Kalau dia melakukannya hanya mungkin tujuannya yaitu ingin mendapatkan imbalan saja. Ketika nggak ada imbalan, mereka pasti kembali tidak baik lagi. Jadi motivasi eksplisit ini masih lemah, masih kurang kuat. Ya, yang kita harapkan adalah anak melakukan dengan kesadaran dirinya sendiri, yaitu tentang motivasi intrinsiknya, yaitu anak merasa bisa menghargai dirinya sendiri. Ketika dia melakukan kesalahan, kita mencoba untuk merubah paradigmanya, penilaian dirinya, untuk bisa memahami bahwa yang dilakukan itu pasti akan merugikan dirinya sendiri. Apa yang dia inginkan, ya ini bisa kita pahamkan untuk menghargai dirinya sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal.
Yang berikutnya adalah tentang keyakinan kelas, nanti kita bahas bersama. Next, untuk materi disiplin positif dalam budaya kita. Kira-kira ya, benar apa enggak? Kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Mungkin tata tertib. Ya, mungkin kita sering membuat tata tertib untuk mendisiplinkan. Nah, ini terkadang kita sering mengartikan masalah disiplin positif. Seharusnya bagaimana? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi anak-anak misalkan yang sering kita perhatikan masalah sholat, anak-anak masih butuh kita yang obra-obra, mengarahkan dan sebagainya. Nah, ini kewajiban kita untuk menjadikan anak-anak memahaminya dengan sendirinya, bisa melakukan sholat tanpa kita obra-obra atau kita paksa. Ini yang kewajiban kita. Nah, ini beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini yang dikatakan Dr. William Blaser. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Contoh Bapak Ibu, untuk masalah misalkan Bapak Ibu berkendara sepeda motor. Ketika Bapak Ibu berkendara sepeda motor, kira-kira menggunakan helm, itu menurut Bapak Ibu bagaimana? Mungkin takut ditilang sama polisi ya? Nah, ini adalah motivasi ekstrinsik. Seharusnya kita dalam berkendara memakai helm kalau mengaitkan dengan nilai kebajikan universal adalah untuk keselamatan kita. Kalau kita meyakininya untuk keselamatan diri kita, saya yakin walaupun tidak ada polisi untuk menilang, kita tetap menggunakan helm. Ya, jadi ini yang kita bisa nanti coba terapkan pada diri kita maupun ajak pada orang lain. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai guru, kita bisa membiasakan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di antaranya apa Bapak Ibu? Untuk menerapkan profil yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa sebelum dan selesai pembelajaran. Biar di awal mau pembelajaran anak-anak bisa menyiapkan dirinya berdoa dan mengharap kepada Sang Penciptanya untuk yang nanti yang didapatkan ilmunya yang bisa bermanfaat. Kira-kira menurut Bapak Ibu selama ini kita mengajak anak-anak untuk berdoa
itu sudah bisa berjalan dengan baik apa belum? Sudah bisa berjalan dengan baik. Mungkin masih ada ya yang sedikit, mungkin anak terkadang bergurau saat berdoa ya. Kadang-kadang misalnya baca Al-Fatihah ada yang makhrajnya atau mungkin panjang pendeknya yang kurang sesuai, yang bisa mengubah artinya. Ya, terkadang seperti itu. Mungkin sebaiknya kalau berdoa itu yang hening dalam hatinya supaya mereka fokus, karena hubungannya yang dia inginkan adalah berdoa tersebut untuk dirinya sendiri. Kemudian di akhir pembelajaran juga kita mengajak untuk berdoa. Mungkin doanya biar dia setelah pulang dalam perjalanan dia selamat, tidak terjadi kecelakaan apa-apa ya. Itu yang mungkin kita bisa lebih baik lagi untuk berdoa ketika akhir pelajaran, biar anak-anak tidak gurau lagi ketika dia berdoa. Yang kedua, profil pelajar Pancasila yang kedua, mandiri. Bagaimana mandiri? Pengertian dari mandiri. Mengerjakan tugas-tugas. Ya. Sesuatu pekerjaan yang harus dikerjakan oleh anaknya itu sendiri. Bernalar kritis. Nah, ini bisa kita tekankan ya, di era kemajuan saat ini teknologi. Jadi anak-anak juga harus bisa dibiasakan untuk bernalar kritis, yang mana teknologi bukan menghambat untuk dia berkembang, dia menjadi korban, namun dengan teknologi ini dia bisa menguatkan, bisa menjadikan dirinya menjadi lebih baik dan sukses. Berkebinekaan global, saling menghargai, saling meyakini. Selanjutnya bergotong royong, kreatif. Nah, ini kita sudah terapkan selama di P5 yang sudah kita lakukan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Ini yang PR kita bersama. Kita nggak bisa berjalan sendiri, harus ada kolaborasi kerjasama dari semua warga sekolah. Guru pinginnya seperti ini, kalau siswanya nggak mau juga, nggak mendukung juga nggak bisa jalan menjadi budaya yang positif di sekolah. Orang tua nggak mendukung juga akan menghambat dari penerapan disiplin positif di sekolah. Jadi semuanya harus bisa saling berkontribusi. Ini perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen dalam bukunya. Yang pertama, motivasi eksternal itu, yaitu yang pertama mungkin alasannya dia melakukan atau mengikuti peraturan. Yang kedua ada tipe motivasi. Motivasi yang pertama dari eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Anak melakukan peraturan sekolah mungkin kalau hanya tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan, ini masih kurang kuat, atau menghindari hukuman ini masih kurang kuat, karena ketika ada orang atau guru yang selalu menegakkan kedisiplinan dengan cara menghukum, membuat dia tidak nyaman, ketika guru itu tidak ada, pasti anak itu melanggar lagi. Jadi ini masih kurang kuat.
Kemudian yang kedua, tidak mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang saya dapatkan adalah saya melakukannya. Ini tadi imbalan penghargaan juga masih kurang kuat. Yang paling tepat adalah kita sesuai tujuan disiplin positif membentuk motivasi internal, yaitu untuk bisa menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini pertanyaan untuk dirinya supaya bisa memiliki motivasi internal. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita akan mudah sekali memerintah daripada memerintah dirinya sendiri untuk berbuat baik. Ini tujuannya merdeka bukan berarti dia melakukan seenaknya, tidak memperhatikan konsekuensi baik dirinya sendiri apa itu namanya resiko untuk dirinya sendiri atau orang lain. Jadi merdeka tetap harus ada aturan sesuai dengan kebutuhan yang bisa membawa kita lebih baik. Dihukum oleh penghargaan. Ada hukum itu dihukum dengan perbuatan yang tidak nyaman, ada yang dihukum itu dengan nyaman dengan kita berikan penghargaan. Ini juga masih kurang dianggap tepat atau produk yang gagal. Kita boleh memberi hadiah atau hukuman itu kalau jalan terakhirnya sudah tidak ada. Tapi kalau bisa kita hilangkan yang namanya dihukum atau hukuman untuk siswa-siswa kita. Jadi ada beberapa alternatif yang bagaimana cara bisa mengendalikan anak, perilaku anak dari beberapa teknik nantinya. Jadi ya, penghargaan atau hukuman tidak efektif. Karena dihukum atau memberi penghargaan ini hanya jangka pendek. Dan untuk jangka panjangnya tidak begitu baik atau mungkin tidak terlalu lama. Karena anak melakukan dihukum, mungkin dia takut bisa mengikuti aturan kita. Jika kita tidak ada, mungkin bisa berbuat yang tidak baik lagi. Berbeda dengan memberi hadiah tadi. Kalau tidak dianggap hadiahnya kurang asik, maka anaknya tidak akan bisa mengikuti. Atau bosan atau gurunya yang memberi tidak ada, ini tidak akan bisa berjalan. Ini penghargaan merusak hubungan, mengakibatkan rasa iri. Yang kedua, motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan guru, menciptakan persaingan di kelas. Dan sekarang mungkin di rapor beragam tidak ada peringkat 1 dan seterusnya. Nah, ini salah satu untuk supaya tidak ada menghindari rasa iri. Yang bisa kita bentuk adalah pengakuan atau apresiasi. Apresiasi adalah penilaian positif yang diberikan seorang terhadap orang lain atau juga bisa terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Selain pekerjaan, apresiasi juga dekat dengan segala hal yang berhubungan karya seni, karya sastra atau karya lainnya.
Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Dua, beri pengakuan secara pribadi. Tiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang lima, fokus pada proses. Jika kita memberikan apresiasi terhadap siswa kita harus bisa melihat apa yang dia lakukan, tidak membersihkan, mungkin bisa secara khusus, juga bisa pribadi, dan juga secara bergantian biar siswa yang lain tidak menimbulkan iritasi. Konsisten dan fokus pada proses. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang baik ya. Contoh ketika kita mengucapkan atau memberikan apresiasi pembukanya. Kemarin saya perhatikan, dan dilanjutkan dengan nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Kita lihat situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini salah satu dari pemberian apresiasi. Kalau nomor satu ini kira-kira kita berikan secara khusus, apakah sendiri? Kira-kira bagaimana? Biar anak bisa mempertahankan nilai kebajikannya, yaitu rasa empati, kita perlu memberikan apresiasi itu ya. Jadi bisa khusus untuk menguatkan ya. Ketika dia melakukan yang terbaik, kita kasih apresiasi. Yang kedua bisa contoh, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, ini salah satu untuk memberi pengakuan atau memberi apresiasi apa kebajikannya, yaitu kepedulian. Kemudian ayat ketiga contoh lagi, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tanpa dia sadari yang dia lakukan itu kita perhatikan. Dengan kita memberikan apresiasi, anak tersebut semakin menguatkan dengan nilai kebajikan yang dia lakukan. Nah, ini diantaranya perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau anak melakukan kesalahan, kita sekali lagi mencoba untuk tidak langsung memberikan hukuman. Sekali lagi, hukuman bukan solusi yang tepat, atau ini salah satu tindakan yang bisa dikatakan gagal. Contoh, ketika ada anak yang melanggar disuruh mencatat 100 kali. Coba nih Bapak Ibu, nanti kita coba menjawab dengan apa itu hukuman atau konsekuensi. Jawabannya tuh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Anak terlambat, kemudian Bapak Ibu memberikan atau suruh mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita kunci. Kemudian ada yang konsekuensi. Hukuman ya, kita lihat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman 2 berarti ya. 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret
Konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, untuk disuruh melepas ininya dia. Konsekuensi apa hukuman? Menggunakan berarti melepas ya. Konsekuensi apa hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman kita jawab, kita lihat jawaban yang tepat ya. Nah ini benar berapa Ibu? Benar semua, salah 2 cuma. Kalau menulis kalimat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, hukuman. Lalu diminta untuk push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang lebih dicoret dan lebih dicoret. Konsekuensi memberikan pipa anak air. Konsekuensi murid disuruh untuk menggunakan sepatu, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Dari pertanyaan ini kira-kira bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi? Bisa. Apa Bu Indri? Hukuman itu tindakan gitu Pak. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyatukan harus terjadi. Yang penting alamu terus kalau kartusan, kalau alamu kari wes tahu. Nah ini sudah peraturannya. Ya yang buat peraturan siapa? Kadang-kadang sekolah atau guru. Nah kadang-kadang siswa tidak dilibatkan. Ini yang dinamakan hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi ketika dia melakukan kesalahan, ada hubungannya dengan mungkin dia tadi mencoret-coret buku temannya harus mengganti, menumpahkan air berarti harus menggurasnya atau membersihkannya, ada hubungannya. Lari lapangan 2 kali karena terlambat PJOK berarti ada hubungan olahraga, masih ada dinamakan konsekuensi. Ini perbedaannya. Kemudian ketika kita mengalami masalah, ada yang pertama tadi hukuman atau mungkin penghargaan, yang kedua adalah konsekuensi, yang ketiga ini adalah restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini untuk dosen 2004. Jadi anak melakukan kesalahan dengan kita mencoba kenali mereka, tujuan mereka salah itu apa, dan mencari solusi. Anaknya itu dapat solusinya dengan memahami atau gangguannya sehingga dia bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini nanti kita coba perhatikan praktek yang sudah saya lakukan kemarin, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Nah ini yang dinamakan identitas gagal berupa hukuman. Ini kita berusaha untuk tidak
melakukan kembali dari hukuman-hukuman boleh dilakukan ketika sudah tidak ada pilihan yang lain. Tapi kita harus mencoba untuk beralih menjadi bagian sukses disiplin konsekuensi dan disiplin restitusi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Jadi konsekuensi itu kita melibatkan anak, kita ngomong ke anak. Ketika ada anak yang terlambat, kita tanya dulu, kenapa kamu terlambat? Kira-kira apa penyebabnya? Bagaimana untuk bisa tidak terlambat lagi? Terus seandainya kamu terlambat itu, apa konsekuensi yang nanti kamu dapatkan? Nah, ini kita coba menggunakan konsekuensi. Kalau restitusi itu menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang dengan menguatkan keyakinannya atau mungkin nilai-nilai universalnya tadi, sehingga dia bisa kuat dan bisa menjadi lebih baik. Ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tiga, tawaran bukan paksaan. Kalau di awal ini adalah anak ini bisa belajar dari kesalahannya untuk tidak berbuat salah kembali dan memperbaiki hubungan. Ketika kita sebagai yang menangani pada siswa tidak takut pada kita, sehingga apa yang nanti disampaikan bisa terbuka dan bisa kita beri beberapa pilihan-pilihan tawaran, atau bahkan anak sendiri bisa memilih dari sikap yang harus dia rubah atau dia lakukan. Kemudian restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, apa yang bisa tidak baik untuk dirinya, atau dia tidak melakukannya, apa yang dia berikan pada orang lain, atau mungkin supaya orang tuanya bangga, supaya orang tuanya senang, tidak membuat salah. Nah, ini kita menuntut anak untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima, revolusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, nanti kita bahas lebih lanjut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini tujuan dari restitusi. Kalau konsekuensi ini masih jangka pendek. Kalau dia mengatakan saat dia buat salah, Pak, saya kalau misalkan terlambat lagi, Pak, saya siap bungkus apa 100 kali. Kenapa dikatakan jangka pendek? Ketika dia menemui yang menangani nggak ada di posisi di depan, saya yakin dia akan melakukan keterlambatannya. Yang seharusnya adalah kita menangani permasalahan anak dengan cara restitusi, yaitu menjadikan murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. 4, teori kontrol, karena dirinya bisa yang mengubah dirinya sendiri. Ya, bukan orang lain yang bisa merubah, tapi dirinya sendiri. Murid menjadi bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Ini kalau manfaat restitusi lebih tepat, lebih baik kita menggunakan mendisiplin anak dengan menggunakan
restitusi. Begitu konsekuensi bisa kita lakukan, namun dari manfaatnya atau jangka hanya jangka pendek. Ini tadi sudah kita bahas perbedaannya. Ketika ada murid terlambat, ada yang kalau kita dukung mungkin hukumannya bisa fisik, mungkin memalukan dia atau dan sebagainya, membuat anak itu merasa tidak nyaman kalau hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi dengan sepakatan anak yang sebelumnya sudah dibahas bersama dengan anak yang melakukan. Kemudian kalau diskusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau sekolah, dan dirinya kemudian guru membantu siswa menjawab menyelesaikan masalahnya. Misalkan anak datang terlambat, kira-kira yang sudah disepakati dari keyakinan sekolah itu apa yang sudah disepakati semua siswa. Nah, ini kita ingatkan mereka untuk masalah keyakinan sekolah atau kelas, mulai dari kelas. Ini nanti kita juga akan bisa pelajari bersama untuk membuat keyakinan. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan, kira-kira apa yang terjadi? Peraturan pasti akan dilanggar. Kalau kita walaupun menegakkan peraturan tersebut, pasti anak mungkin bisa mengikuti. Namun ketika kita tidak ada, maka dia melakukan kembali. Makanya kita mencoba nanti di awal semester atau ajaran baru ini untuk bisa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti bisa kita jadikan menjadi keyakinan sekolah. Yaitu tujuannya mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Seperti tadi yang kita sampaikan, yaitu dengan kita memakai helm saat berkendara. Kalau kita hanya takut dengan peraturan, takut ditilang, kata polisi kita tidak memakai helm. Namun kalau kita memiliki keyakinan, karena keyakinan tersebut adalah untuk diri kita, ya jadi kita akan bisa melakukan dengan maksimal. Nah, ini budaya positif yang lebih kuat adalah tentang lingkungan positif yang didukung dengan keyakinan kelas dan dimulai dari peraturan kelas. Dari yang kecil, peraturan kelas kita nanti buat mengevaluasi peraturan yang mungkin sudah ada di kelas. Dari peraturan-peraturan tersebut kita jadikan kalimat positif. Kalau contoh ini, di kelas ada peraturan tidak boleh makan, minum saat pembelajaran. Ya, mungkin kata-kata tidak ini kita coba untuk hilangkan, karena kata tidak adalah kalimat negatif. Kita nanti coba membuat keyakinan kelas bersama-sama. Contohnya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ini perbedaannya ya, kesepakatan kelas. Contohnya adalah datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesuai kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib.
Supaya kelas kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang sangat semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi semua kalimat kesepakatan kelas yang nanti bisa dijadikan keyakinan kelas lebih mendalam lagi, itu kalimatnya dimulai dengan kalimat yang positif, tidak ada kalimat yang negatif atau larangan. Coba kita pahami perbedaan dulu nih, mana itu peraturan, Apa? oh ya, sebentar. Kita mencoba mengartikan dari peraturan yang ada ini, itu kalau dijadikan keyakinan yang seperti apa. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk keyakinan kelas yang tepat apa? Kira-kira tanggung jawab. Jadi keyakinan itu tidak harus kata-katanya panjang, intinya mudah dia ingat dan dia lakukan. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kalau peraturan masih negatif ya, dilarang. Nah, dilarang ini masih kalimat negatif. Kalau yang kelas yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan itu sudah positif atau negatif? Pastinya apa? Positif ya. Nah, keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi kalau kita sudah mau hadir 15 menit, keyakinan kita adalah bisa menghormati orang lain. Itu baik di manapun berada. Kalau kita misalkan diundang oleh mungkin acara-acara yang mungkin jam 8, kalau kita memiliki keyakinan kuat, saya pun bisa hadir sebelum jamnya tersebut. Karena apa? Kita memiliki keyakinan adalah menghormati orang lain dan memiliki komitmen pada diri sendiri. Lebih baik menunggu daripada ditunggu. Misalkan ada jadwal rekreasi jam 7 tepat kumpul, usahakan juga jangan melebihi itu. Nah, ini kalau sudah diterapkan menjadikan budaya yang positif. Ada rapat juga sama, rapat jam segini harus kita komitmen dengan keyakinan kita. Kita harus komitmen bisa menghargai waktu atau undangan tersebut. Ini peraturan yang berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Kalimatnya masih negatif. Oke. Kalau membentuk keyakinan kelas, harus dijadikan kalimat positif dulu, baru dicari mengenai keyakinan kelas tersebut. Diantaranya adalah tentang keselamatan. Kalau kita melakukan kekerasan, otomatis orang lain akan susah, yang merasakan sakit atau bahaya. Jadi keyakinan apa? Kalau kita tidak melakukan kekerasan, itu tentang keyakinan adalah keselamatan, menghormati orang lain termasuk. Misalkan dalam keyakinan kelas kita nanti sama, itu bisa jadi satu. Yang misalkan selamatannya ada dua, jadi satu saja kita catatkan dari keyakinan kelas itu untuk bisa diterapkan.
Nah ini salah satu prosedur pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin sudah ada yang punya pengalaman deh, yang sudah membuat keyakinan kelas. Nanti bisa sharing bersama kita bersama nanti ya. Yang belum bisa mencoba di awal tahun ajaran baru nanti, ketika masing-masing kelas sudah memiliki keyakinan kelas, kita jadikan menjadi keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu yang bentuk adalah semua warga sekali lagi, bukan hanya murid. Jadi semua warga tetap melibatkan murid, guru maupun orang tua. Kita seharusnya akan mengajak orang tua. Ini untuk prosedurnya dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi kita awalnya adalah membuat peraturan. Kalau peraturan sudah ada, kita coba pahami lagi kalimatnya. Kalau kalimat tersebut masih mengandung kalimat yang negatif, kita ubah kalimat negatif tersebut menjadi kalimat positif. Ketika kita mengajak anak bercurah pendapat atau warga sekolah bercurah pendapat tentang peraturan, kalau peraturan tadi awalnya kan kita kadang-kadang buat sendiri ya, kita nanti libatkan murid-murid atau warga sekolah yang lain. Jadi ketika ada yang menyampaikan masukannya tentang peraturan sekolah atau yang sudah ada yang perlu kita teruskan, kita tetap catat di kertas kalau bisa yang besar, biar semua anggota kelas atau warga sekolah ini bisa melihat hasilnya, atau kalau di kelas di papan ditulis peraturan-peraturan yang bisa kita sepakati nanti apa ya peraturan itu. Disampaikan catat semua. Kalau ada yang sama kita bisa jadikan satu. Ini yang sama dengan ini, jadikan satu aja ya. Sepakat, oke sepakat, bisa tulis seperti itu. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tadi sudah saya sampaikan. Contoh kalimat yang negatif, jangan berlari di kelas atau koridor atau proses kelas itu itu karena kata-kata jangan itu masih mengandung kalimat negatif. Bagaimana untuk menjadikan kalimat yang positif? Berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi tidak ada kalimat yang melarang atau menjadi kalimat positif, yaitu mengajak. Kemudian ketika kita sudah membuat peraturan yang positif tadi, kalimat yang menjadi kalimat positif tadi, ditinjau dari daftar curah pendapat yang sudah dicatat, mungkin akan didapati bahwa pernyataan yang tertulis di situ banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya ajak warga sekolah murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang diwujud dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu berada, datanglah tepat waktu, berada di payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikannya. Jadi payung dari keyakinannya itu saling menghormati atau nilai kebajikan dengan hormat. Karena kita saat berlari, siswa berlari, otomatis kalau ada kita di depannya mungkin dia tidak bisa menghargai kita. Nah, kita membuat keyakinan ketika dia berjalan di kelas atau koridor ada bapak ibu guru, dia menjadikan keyakinan tersebut
untuk menghormati. Jadi sama, ada kalimat dengarkan guru, berjalan di kelas, datanglah tepat waktu, itu saling menghormati nilai kedasinya atau hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Jadi kata hormat, nilai kebajikannya yang menjadi nilai keyakinannya itu saling menghormati. Itu bisa kalau sepakat dengan semua warga sekolah, baik siswa, ini bisa dijadikan keyakinan kelas. Ketika yang kelas sudah kita dapatkan, kita jadikan satu, kita pilih, kita coba sepakati semua warga sekolah menjadi keyakinan sekolah. Dan itu hasilnya kita pampang, kita tempel yang mudah untuk semua warga sekolah bisa melihat. Ya, seketika itu bisa terjadi menjadi keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini masalah kebutuhan dasar manusia tadi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Katakan kita semuanya pasti ya memiliki jiwa untuk bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Kita nggak mau disalahkan, ya. Yang bisa mengetahui kita salah dan tidaknya itu dengan diri kita. Lalu berikutnya yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita mungkin semuanya juga ya, ingin selalu mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Kebebasan bukan berarti kita bebas melakukan apapun, baik yang negatif, ini bukan itu yang dimaksud. Kebebasan adalah berkreativitas untuk melakukan yang bisa menjadikan diri kita, lingkungan kita untuk menjadi lebih baik. Berikutnya adalah kita merasa memiliki kebutuhan, yaitu masalah kesenangan, hiburan dan sebagainya. Kemudian penguasaan. Ini beberapa 5 dari kebutuhan. Berikutnya silakan diperhatikan 5 posisi kontrol. Maaf, ini tidak bisa kita buka. Nah, kita langsung jelaskan saja 5 posisi kontrol. Tadi ada motivasi, identitas gagal, yaitu mengenai kontrol dari luar dan memberikan hukuman. Hukuman tersebut adalah bisa menghukum dengan
memberikan ketidaknyamanan atau hubungan-hubungan yang lainnya fisik, ada yang merasa kesenangan yaitu dengan memberikan hadiah atau mungkin dia membuat dia merasa bersalah. Yang seharusnya yang bisa kita lakukan adalah mengenai keputusan berhasil ini, yaitu kontrol dari luar, yaitu diantaranya teman atau pemantau. Kalau kita sebagai kontrol sebagai teman, misalkan ada yang melakukan kesalahan, membuat alasan-alasan untuk membuatkan alasan-alasan untuk murid. Contohnya dalam kita berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu. Seakan-akan kita sebagai temannya ngomong pada murid kita untuk bisa menuruti apa yang kita inginkan, dan hasilnya nanti ini masih ketergantungan. Kalau dia dengan bapak ibu bisa diterima menjadi teman, mungkin ada bapak ibu bisa dilakukan. Namun jika tidak ada bapak ibu dengan guru yang lain, mungkin dia akan bisa mengulangi kesalahan yang dia lakukan. Kalau kita menggunakan sebagai kontrol pemantau, biasanya pertanyaan kalimat yang dikatakan adalah apa peraturannya, kita punya peraturan apa, kita punya keyakinan apa sekolah kita yang sudah kita sepakati. Nah, ini sebagai pemantau untuk menunjukkan peraturan yang sudah dibuat. Kalau hasilnya dari menjadi pemantau itu anak bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Selanjutnya, untuk yang paling terbaik adalah menjadi manajer. Kita sebagai guru, sebagai manajer. Kalau perkataannya, kalimat yang dikatakan contohnya begini, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi dikembalikan lagi kepada siswa atau murid kita yang berbuat salah, untuk ditanyakan apa yang kamu bisa perbuat untuk memperbaiki masalah kamu ini. Ini kalau kalimat sebagai manajer, yaitu kalau hasilnya ini anak menjadi kuat karena dasar dari solusinya itu timbul dalam dirinya sendiri. Ini coba pertanyaan-pertanyaan. Kalau kita bertanya, saya kecewa sekali dengan kamu, ini adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, tapi menghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini sebagai teman. Coba lagi, kamu gak kasihan lah dengan bapak atau ibu kalau nanti kamu sering telat, akhirnya bapak ibu kena teguran oleh bapak kepala sekolah. Nah, ini saya anggap kalau tersebut adalah mengusulkan guru sebagai teman, bapak sebagai teman. Kalau posisi sebagai pemantau, itu adalah apa yang kamu mau mendapatkan speaker bintang hari ini atau hadiah yang dia berikan. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini?
Nah ini diantaranya perbedaan kalimat atau pernyataan-pernyataan sebagai kontrol. Nah, peraturan pemantau keselesaian 2. Next, nah ini segitiga restitusi kemarin sudah saya coba praktekkan untuk menangani siswa terlambat. Ketika dia, yang pertama yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas, dalam arti anak tidak merasa yang dilakukan itu setelah terlalu dihakimi, tidak disalahkan. Bagaimana anak tersebut ketika kita panggil dengan dia merasa nyaman dengan kita, akhirnya dia mau membuka dengan baik, terus terang terbuka dengan apa yang disampaikannya. Di antaranya pernyataan yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau anak terlambat, ya supaya anak itu tidak merasa terlalu disalahkan atau dipojokkan, kita awali dengan kita sendiri pasti pernah melakukan kesalahan yang namanya terlambat. Oke, kita sampaikan, nah saya juga pernah melakukan terlambat, dan itu karena mungkin ada suatu hal. Sekarang kamu terlambat itu bagaimana, apa yang nanti kamu bisa ceritakan. Nah ini selanjutnya kita yang kedua langkahnya adalah validasi kebutuhannya. Validasi kebutuhannya, kenapa kamu telat, apa alasannya tadi. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati. Misalkan datang terlambat tadi melanggar keyakinan apa? Misalkan melanggar keyakinan menghargai orang lain, ya menghargai orang lain. Tapi yang dilanggar adalah dia tidak bisa menghargai orang lain. Kita kembalikan bagaimana untuk kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu dengan kamu menjalankan keyakinan yang sudah kita sepakati. Nah ketika dia dikembalikan pertanyaan tersebut, dia pasti menyadari bahwasanya yang dia lakukan itu kurang tepat, tidak bisa menghargai orang lain. Ini segitiga restitusi, termasuk anak yang bertengkar karena apa, mungkin dia emosi dengan ejekan temannya. Nah kita validasi kesalahannya, kok bisa kamu emosi tersebut dan sebagainya. Kita dalami, kita pahami, kita mengerti empati perasaan mereka, kemudian tanya kepada anak tersebut mengenai keyakinan yang sudah dibuat di sekolah atau di kelas. Ini bentuknya nggak bisa ini. Ini yang kemarin sudah saya coba praktekkan, dan tanggapan dari fasilitator saya itu sudah baik. Kemudian tujuan mulai dari penerapan disiplin positif adalah
murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan berkenan belajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini adalah standar nasional pendidikan kita. Kita berusaha bersama untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Kita coba di awal tahun ajaran baru nanti baru membuat keyakinan kelas, kemudian di kelas tersebut kita buat menjadi keyakinan sekolah, termasuk dalam penanganan siswa. Sebagai kita sebagai guru untuk menjadi kontrol pada manajer, diusahakan seperti itu, bukan menjadi penghukum dan kalau bisa menjadi manajer lagi. Ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi atas keikutsertaan dalam penindasan saya kegiatan ini. Semoga bisa bermanfaat kita, pada diri kita, pada lingkungan kita, termasuk pada anak-anak terus bangsa ini atau di siswa-siswa kita. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.